Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk persen. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk persen dengan benar. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Kali ini kita akan belajar persen. Apa itu persen? Persen adalah bentuk pecahan yang dinyatakan dalam lambang persen, yang dinyatakan dalam persen atau per 100 ya. Perhatikan yang Bu Tria tunjuk, ini kita baca persen, gitu ya anak-anak. Nah, ini kita baca 20%. Nah, 20 ini sebagai pembilang, tanda lambang ini kita sebut per 100 atau penyebut ya. Nah, 20% ini kalau kita tulis 20 per 100. Nah, gitu. Jadi 20 ini sebagai pembilang, 100 ini sebagai penyebut. Nah, gitu ya anak-anak. Sudah bisa? Lanjut. Nah, mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen ya. Ini Bu Tria punya pecahan desimal 0,23. Nah, ada tanda komanya, ini disebut pecahan desimal. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya nilai tempat 0 ini berapa? Sebagai satuan. Nah, kalau 2 sebagai persepuluhan, 3 sebagai perseratusan. Pintar. Nah, karena angka yang paling terakhir ini 3 dan 3 ini nilai tempatnya per seratusan, maka nanti penyebutnya per 100. Pembilangnya berapa Bu? Sama ya, caranya tinggal dipindahin, yaitu 23 per 100, atau bisa kita tulis 23%. Mudah ya. Nah, lanjut. Mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Nah, ini ada 0,123 ya. 1 ini sebagai persepuluhan, 2 sebagai perseratusan. Pintar. Kalau 3 sebagai per seribuan. Nah, karena angka paling terakhir ini 3 dan nilai tempatnya per seribuan, berarti nanti penyebutnya per 1000. Pembilangnya tinggal dipindahin ini, nah ke sini. Jadi 123 per 1000. Kalau dijadikan persen, maka penyebutnya ini harus dijadikan per 100. Caranya gimana? Kita bagi 10 ya anak-anak. 123 dibagi 10 berapa? 12,3. Pintar. 1000 dibagi 10 100. Nah, 12,3 per 100 yaitu sama dengan 12,3%. Mudah ya. Nah, sekarang mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Ini Bu Tria punya pecahan, ini disebut pecahan biasa, 2/5. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berapa ini? 5. Nah, persen ini kan per 100 ya anak-anak. 5 kali berapa ya yang nanti hasilnya 100? 5 kali berapa?
Pinter, 5 kali 20 ya. Kita tulis hasilnya. Nah, 5 kali 20 kan per 100. Pembilangnya 2 kali 20 40. Nah, 40 per 100 sama dengan 40% gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Perhatikan, konsentrasi ya. Ini ada 35% atau 35 per 100. Nah, untuk menjadikan pecahan desimal, Putri punya cara mudah, yaitu kita tulis dulu di sini 35. Nah, 35 ini kita pindahin ke sini. Nah, caranya tarik koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka. Kenapa kok sebanyak 2 angka? Karena nolnya ini 2. Nah, kita tarik dari sini, Nak. Dari sini ke sini ke sini, gini ya. Karena nolnya 2, jadi kita narik 2 angka. Coba 1, 2. Nah, berarti nanti komanya letaknya di sini, di depannya 3 ya. Kita tambah berapa? 0. Jadi bisa kita tulis 0,35. Mudah kan? Putri punya persen lagi ya. 150% kita tulis 150 per 100. Nah, kita tulis di sini 150 dulu ya. Caranya sama, tarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka. Nah, kenapa kok 2 angka? Karena ini nolnya 2. Nah, dari sini juga, Nak. 1, 2. Nah, berarti kita tulis hasilnya. Nah, berhentinya kan di sini. 1, 2, berhentinya kan di sini. Berarti nanti komanya di sini 1,50 gitu. Nah, Putri punya persen lagi. 1,6% sama dengan 1,6 per 100 ya. Saya ulang, 1,6% sama dengan 1,6 per 100. Kita tulis di sini persis 1,6. Caranya sama, tarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka. Menarik komanya ya dari sini, Nak. Dari letaknya koma ini ya. Kita hitung menarik 2 angka ya. Maaf, menarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka ya. Dari sini ya yang Putri tuju. 1, 2. Nah, gitu. Berarti nanti komanya ada di sebelah sini. Di sini kita tambahin 0. Nah, jadi kita menulisnya 0,016 gitu ya. Kenapa kok komanya sudah pindah? Karena sudah kita tarik gitu. Jadi pindah di sini komanya gitu, anak-anak. Nah, sekarang lanjut, 31,5% sama dengan 31,5 per 100. Kita tulis di sini. Nah, sama caranya, tarik koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka. Nah, kita mulai dari koma ini ya, Nak ya. 1, 2. Nah, berarti nanti komanya ada di sini ya. Kita tambahin 0. Cara nulisnya 0,315 gitu. Mudah ya. Nah, sekarang Putria punya contoh soal 2/5 ditambah 30%. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus menjadikan ke pecahan biasa biar mudah ya anak-anak. Karena 2/5 ini sudah pecahan biasa, kita tulis langsung di sini 2/5. 30% kalau dijadikan pecahan biasa kita tulis 30 per 100. Nah, berapa hasilnya? Untuk menyelesaikan soal ini, Putria punya 2 cara. Kita pakai cara 1 dulu ya. Seperti kemarin, kita bisa menggunakan perkalian silang. 2 kali 10, 200. 5 kali 30, 150 per 5 kali 100, 500. Nah, penyebutnya ini kan 500. Kita tulis di sini 200 ditambah 150. Bagus, 350. Apakah ini perlu disederhanakan? Perlu. Kira-kira dibagi berapa? 50 ya. Nah, oke. 350 dibagi 50 berapa? Pinter, 7. 500 dibagi 50, 10. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Ini hasilnya pecahan biasa. Kalau ingin dijadikan pecahan desimal, nanti akan ketemu 0,7. Bisa menggunakan cara Purukhabit ya. Sekarang kita menyelesaikan pakai cara 2 ya.
Cara 2 ini penyebutnya 5, 100 ini kita samakan, kira-kira dijadikan berapa anak-anak? 100. Oke, kita perhatikan yang Putra tunjuk 5 ini penyebutnya ya, kira-kira 5 kali berapa ya yang hasilnya 100? Pinter, 5 kali 20. Kalau penyebut dikalikan 20, pembilang juga dikalikan 20. Sekarang geser ke sini. Nah, ini kan sudah 100, jadi dikalikan 1. Nah, kita hitung ya anak-anak, 2 kali 20. Pinter, 40. 5 kali 20, 100. Sekarang gantian yang ini, 30 kali 1, 30, 100 kali 1, 100. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis. Nah, 40 tambah 30 berapa? 70. Apakah ini perlu disederhanakan? Perlu ya. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? 10. Oke. 70 bagi 10 berapa? 7. Pinter. 100 bagi 10? 10. Nah, ini hasilnya pecahan biasa ya. Kalau ingin dijadikan pecahan desimal, nanti ketemu hasilnya 0,7, bisa menggunakan cara Puruk Habib ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan nanti mengerjakan soal dengan mudah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.